Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi kami juga mau menyapa saudara-saudara kami yang juga ikut beribadah secara live streaming. Kembali kami sapa juga yang ikut ibadah secara on-site pada hari ini di tempat ini. Kami sapa sekali lagi, selamat pagi semuanya, shalom. Shalom semua, haleluya. Kita akan sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan puji sembah Tuhan pada hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita pada pagi hari ini. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penebus kita. Amin. Haleluya. Ku tahu
Terima kasih Bapa yang baik. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala berkat kasih karunia dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rasakan anugerah cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan diri untuk setiap kami, untuk menebus kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah membebaskan kami dari belenggu dosa Bapa. Oh hari ini Tuhan Yesus, bahkan kami melihat kuasa kebangkitan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya Bapa, pagi hari ini Tuhan kami akan sambut hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang berkati setiap kami yang boleh hadir Tuhan Yesus. Tuhan juga yang berkati saudara-saudara kami yang beribadah
Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Yes, kita sudah terima kuasa keselamatan dari Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai menyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kesembuhan kebenarannya, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah hidup. Kami beriman, kami beriman, kepadamu kami berjanji, di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, kita yang difokus lebih semangat lagi kita nyanyikan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kesembuhan, kami terima kebenarannya, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kepadamu kami berdiri, kepadamu kami berbagi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenarannya, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kepadamu kami berdiri, kepadamu kami berbagi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh bersemayam di hati kami, dan kami boleh jadikan sebagai pedoman bagi hidup kami, sehingga di hidup kami Tuhan kami boleh melihat buah dari firman Tuhan. Oh, kami boleh terima kemenangan melalui firman-Mu Tuhan. Oh, haleluya.
pemulihan daripada Allah. Segala sesuatu dipulihkan oleh karena kebangkitan Yesus kami. Kesaksian bagi dunia ini, kuasa iblis roh jahat tidak dapat berkuasa, kuasa maut sama sekali pun tidak berkuasa. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Paskah. Kami dilepaskan dari belenggu dosa, kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya masa COVID-19 kami berkekuatan dan pemulihan daripada Allah turun atas kami. Segala yang diambil oleh iblis, segala kekuasaan daripada kuasa kerajaan maut sekarang dipatahkan oleh karena kebangkitan Yesus yang kami merayakan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Bumi bersuka, Indonesia bersuka, gereja Tuhan bersuka, suku-suku yang berkota kami bersuka oleh karena rahmat daripada Allah. Haleluya. Lewat tuntunan-Mu di wadah GBI Jalan Esas Pakam yang kami boleh dituntun Tuhan lewat pembinaan kami, lewat pemimpin rohani kami daripada Pak Niko, Pak Bambang, dan hamba-Mu Pak Edi Prayitno. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami akan mengikuti ibadah dan tuntunan-Mu. Roh Kudus pelihara kami, bukakan rahasia firman-Mu, pakai telinga jasmani kami, pakai telinga rohani kami. Semua komponen yang ada di tubuh kami, pakai segala ruangan ini dikuasai otoritas daripada Allah. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami akan mendengar firman-Mu. Bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk, mari kita ikut firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara kemudian mendaftar dan kemudian dalam pendaftaran itu penuh, jangan khawatir, datang saja dan kemudian nanti para hamba Tuhan akan mengatur dan kemudian menyediakan kursi dan semuanya tetap dalam protokoler kesehatan. Pada waktu kemudian kita diizinkan untuk kemudian mengadakan ibadah secara onsite, maka kita hanya menggunakan persentase yang kecil untuk kemudian memenuhi tempat ini dan kemudian kursi ini terisi penuh sampai kemudian kami mulai membuka lebih besar lagi. Jadi sekarang ibadah itu dihadiri oleh lebih kurang 1.000 jemaat yang kemudian hadir bersama-sama. Kapasitas daripada gedung ini adalah 6 sampai dengan 7.000. Kalau kemudian yang hadir itu 1.000, berarti belum 50%. Yang artinya kita tidak melanggar aturan-aturan yang kemudian diberikan sebagai aturan-aturan di mana kita kemudian beribadah. Oleh karena itu saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya kerinduan untuk datang beribadah secara onsite, maka mari atur waktunya. Dan di minggu kebaktian jam 9.30 dan juga jam 5 sore itu diadakan di tempat ini, di mana Kristus itu menang dan Kristus itu mengalahkan maut. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, Alkitab menuliskan dan Alkitab kemudian mencatat, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah salah satu pokok terpenting dari sekian pokok-pokok pengajaran kekristenan. Kebangkitan Kristus dari antara kematian menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Tanpa kebangkitan Kristus dari kematian, maka yang pertama, pelayanan kita, pekabaran Injil, perkataan-perkataan yang indah, yang baik, yang membawa orang kepada keselamatan, semuanya itu menjadi sebuah kesia-siaan. Kebangkitan Kristus memberikan makna serta arti dari seluruh pokok pengajaran-pengajaran yang lain. Mengapa kita perlu bertobat? Mengapa kita perlu kemudian berdoa, memuji, menyembah akan Tuhan? Mengapa kita kemudian perlu untuk kemudian hidup di dalam iman, hidup di dalam kekudusan, dan percaya bahwa ada masa depan. Dan pada waktu kita menyelesaikan perjalanan kehidupan kita di bumi ini, maka kita kemudian hidup bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya.
semuanya itu menjadi tidak berarti kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian dan Kristus tidak mengalahkan maut. Tetapi apa yang terjadi kalau kita melihat sejarah dan kita kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka Kristus mengalahkan maut. Ia mati, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit, dan kebangkitannya memberikan pengharapan yang besar kepada kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Haleluya. Haleluya. Nah, kebangkitan ini berasal dari kata dasar bangkit, yang berarti itu bangun untuk hidup kembali. Kata yang dipakai dalam Perjanjian Baru mengenai kebangkitan ini diambil dari kata anastasia, berasal dari kata kerja anistemi yang berarti bangkit. Selain itu, Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata kebangkitan juga dengan menyebut kebangkitan atau bangun itu dengan kata egero. Nah, kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus memberikan arti yang sangat begitu luar biasa. Yang pertama, Yesus itu bangkit untuk mengambil kunci maut dan kunci kerajaan maut. Anda bisa membaca dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. 18, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa yang terjadi pada waktu Yesus bangkit dari kematian? Maka dicatat dalam Wahyu pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-18, ayat yang kita baca tadi. Ia mengambil kunci maut dan ia kemudian menguasai kerajaan, yaitu kerajaan maut. Maut tidak lagi memiliki sengat, maut tidak lagi berkuasa oleh karena Kristus bangkit. Seandainya Kristus tidak bangkit, Kristus mati dikarenakan maut, maka dengar, puncak kehidupan kita itu berhenti pada maut. Tetapi oleh karena maut dikalahkan, Yesus bangkit dan ia kemudian memegang kunci itu. Ia memegang kerajaan maut. Maka lewat karya kuasa dari kebangkitannya, maka semuanya itu memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita, yaitu maut tidak mampu menguasai kehidupan kita, karena di dalam dia maut sudah ditaklukkan. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, hal yang kedua, kebangkitan Yesus itu mengandung arti, yaitu memberikan jaminan kebangkitan setiap kita dari antara orang mati. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Yang pertama-tama menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saya percaya, kalau saya tanya hari ini, berapa banyak kita adalah milik daripada Kristus? Anda akan mengangkat tangan dan Anda akan melambaikan tangan. Berapa banyak Anda adalah milik daripada Kristus? Maka perhatikan, Yesus menjamin kebangkitan kita dari antara orang mati. Kalau toh kita
kita harus melewati kehidupan sebelum Tuhan datang. Dan kita mati di dunia ini. Kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, Ia akan menjemput kita. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kita akan menikmati kemuliaan Bapa yang ada di surga. Haleluya. Yang ketiga, kebangkitan Yesus ini mengandung arti melahirkan kita kembali. 1 Petrus pasal yang pertama 3 sampai dengan ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Pada waktu Yesus mengalahkan maut, Dia bangkit dari kematian, maka sesungguhnya kita itu dilahirkan kembali. Baptisan air memberikan pengertian. Pada waktu kita kemudian masuk dalam baptisan air, maka kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dan pada waktu kita keluar dari baptisan air itu, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan kita menjadi manusia yang baru. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan berkat begitu besar untuk kita. Pokok-pokok kekristenan yang sangat penting ditentukan kuasa yang dimiliki oleh Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah semuanya. Tapi pada waktu Kristus bangkit, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ketekunan yang kita kemudian perbuat, kesabaran yang kita perbuat, semuanya memberikan berkat atas setiap kehidupan kita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kuasa kebangkitan daripada Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, dia kemudian menuliskan dengan perkataan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kuasa kebangkitan seperti apakah yang mampu membangkitkan Kristus dari kemudian kematian? Efesus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menjujukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kuasa inilah yang mampu membangkitkan Kristus. Kuasa Bapa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa seperti apa? Yang kedua dicatat, kuasa yang digunakan Bapa untuk kemudian mengalahkan maut. Kuasa kebangkitan seperti apa yang kemudian diberikan oleh Bapa? Kuasa untuk mendudukan Yesus itu di sebelah kanannya. Kuasa seperti apa yang keempat yang kemudian dilakukan oleh Bapa? Kuasa untuk menaklukkan semua pemerintah, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang kemudian bisa disebut. Dan yang kelima, kita bisa menemukan kuasa yang digunakan untuk membangkitkan Kristus adalah kuasa juga yang meletakkan semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan seluruh nama-nama, tiap-tiap nama tunduk sujud hanya kepada satu nama, yaitu nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti dan setuju katakan amin. Mari berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan.
mahkota kemenangan. Kau menang atas dosa dan namamu ditinggikan atas seluruh dunia. Siapa kuasa iblis kemenangan ketika mendengar namamu. Gerejamu menyatakan kemenanganmu di dunia. Kemuliaan namamu, kuasa namamu tiada bandingannya. Engkau Yesus, Kau Tuhan, Kau kuasa namamu tiada bandingannya. Engkau Yesus, Kau kalau kita melihat kuasa yang begitu besar yang diberikan Bapa, yang dilakukan oleh Bapa, di mana Bapa membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukkan dalam kuasa dan kehormatan yang sangat tinggi, maka saya percaya penderitaan, masalah kita, tekanan yang kita alami, segala sesuatu yang kemudian menurut kita pintu tidak terbuka tertutup, tidak ada artinya apa-apa. Katakan amin. Mengapa? Karena kita sebagai orang-orang yang percaya akan memperoleh kuasa yang sama, seperti kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kalau kita tahu betapa besarnya kuasa yang kemudian diberikan Tuhan kepada kita, bagaimana cara kita kemudian hidup? Bagaimana cara kita kemudian hidup di dalam kuasa itu? Tema daripada perayaan Paskah kita ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita bisa memuliakan akan Tuhan? Mari kita membaca dari Filipi pasal yang pertama. Kita baca di dalam ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Tapi Paulus pada waktu yang menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi, kalau aku harus hidup, maka hidup di dunia ini itu berarti bagiku bekerja untuk kemudian menghasilkan buah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 menuliskan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu itu adalah murid-muridku. Buah ini menunjukkan dua tanda kepada kita. Yang pertama, buah ini adalah tanda
kehidupan. Sebuah pohon kalau ia mati, maka ia tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Sekalipun mungkin dia hidup, tetapi kalau dia kemudian tidak menghasilkan buah apa-apa, maka sesungguhnya pohon itu tidak memberikan manfaat kepada orang yang merindukan untuk menikmati hasil buah dari para pohon itu. Anda bisa bayangkan, kalau Anda kemudian sebagai petani jeruk di Kabanjahe atau di Grastaki, Anda mungkin sebagai petani buah apel di tempat-tempat yang memang saudara itu adalah daerah untuk kemudian perkebunan buah apel. Anda kemudian berharap bahwa apa yang Anda tabur, apa yang Anda tanam ini kemudian menghasilkan buah. Tapi tiba-tiba Anda menunggu waktunya berbuah, pohon Anda tidak berbuah. Anda tunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan pohon ini sudah Anda rawat, Anda pupuk, dan kemudian Anda berinvestasi begitu besar dengan pohon itu, dan Anda berharap dari pohon itu akan menghasilkan buah. Tiba-tiba Anda tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang Anda akan lakukan? Anda akan menyelesaikan seluruh pohon itu dan Anda akan mengganti semuanya. Karena Anda berpikir, investasi saya itu akan menjadi sia-sia. Karena pohon itu tidak menghasilkan buah. Buah itu yang pertama adalah tanda daripada kehidupan. Tetapi yang kedua, buah itu juga adalah tanda daripada pertumbuhan. Kalau ada orang Kristen, orang percaya yang sudah hidup dalam ibadah dalam waktu yang lama, tetapi tidak melahirkan, tidak memproduksi buah-buah di dalam kehidupannya, mohon maaf, itu artinya tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupannya. Orang Kristen yang benar, dia tahu bagaimana cara memuliakan Bapa yang ada di surga. Anda beribadah, kita beribadah, kita berdoa, memuji, menyembah. Kita kemudian hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, dan kita kemudian diubahkan. Semuanya itu terjadi supaya kita kemudian bertumbuh dan kita kemudian menghasilkan buah, dan buah yang kemudian manis untuk dinikmati begitu banyak orang. Petani-petani di Sumatera Utara, petani-petani sawit juga demikian. Pada waktu ia berinvestasi membangun kebun-kebun sawit, dia merawat kebun-kebun sawit, dia kemudian berupaya untuk memberikan kehidupan kepada kebun-kebun sawit, maka satu pengharapan, kebun itu, pohon itu menghasilkan buah. Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sering kemudian mendengar petani-petani sawit di Sumatera berkata, aduh, kok jelek ya hasilnya. Ada juga yang berkata, aduh, kenapa ya kok hasilnya sedikit, tidak maksimal. Ada yang berkata, kenapa ya kok hasilnya, buahnya itu tidak seperti yang diharapkan. Dan mereka kemudian belajar, dan pada waktu mereka kemudian mengubah cara mereka kemudian melayani pohon sawit itu, maka tiba-tiba total pohon itu menghasilkan buah. Dan waktu berbuah, saudara, pemilik kebun akan berkata, aku bersyukur dengan semua kebun yang ada. Bagi Bapak Ibu saudara, para pengusaha sawit, Anda perlu merawat pohon-pohon yang ada. Tetapi jangan lupa Anda perlu berdoa untuk pohon-pohon yang ada, supaya setiap pohon yang ada ini kemudian menghasilkan sesuatu dan memberikan berkat dan karyanya dalam kehidupan kita. Tuhan juga demikian. Namanya akan dimuliakan, namanya akan disanjung tinggi pada waktu Yesus itu melihat dan menemukan setiap kehidupan kita, kehidupan yang dipenuhi dengan buah. Hari ini berapa banyak kita rindu hidup kita menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Cara kita memuliakan Tuhan, mari kita membaca bersama-sama dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Kalau yang pertama, cara kita memuliakan Tuhan pada waktu kita kemudian menghasilkan buah. Tapi yang kedua, Mazmur 50 ayat yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan syukur, yaitu mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan penyembahannya kepada Tuhan, maka orang tersebut memuliakan akan Tuhan. Kita sering mendengar ada jemaat, ada orang-orang percaya yang kemudian dalam bisnisnya, dalam perjalanan pelayanannya, dalam perjalanan kehidupannya, ini kemudian pada waktu dia membangun, diangkat sampai kemudian puncak, dan kemudian tiba-tiba di situasi tertentu dibawa turun. Saudara, hidup tidak selamanya itu berada di atas. Ada kalanya pada waktu kita kemudian dibawa naik ke atas, kita merasa semuanya itu menyenangkan dan semuanya itu indah. Tetapi pada waktu dibawa turun, apakah kita juga tetap melihat keindahan di tengah-tengah krisis, keindahan di tengah-tengah tekanan, keindahan di tengah-tengah penderitaan? Ada orang yang bisa melahirkan lagu-lagu baru pada waktu ia berada dalam puncak berkat yang sangat luar biasa. Tetapi tidak sedikit lagu-lagu yang begitu indah, lagu-lagu yang begitu memberkati, bukan lahir dari orang yang berada dalam keadaan yang puncak, tetapi lahir dari keadaan orang yang sangat sulit. Lahir dari keadaan di mana dia hidup dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Dan waktu dia berada dalam keadaan itu, dia tetap bisa bersyukur. Nyanyian baru, lagu baru, puji-pujian yang baru, ini kemudian lahir. Dan Tuhan berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, entah dia dalam keadaan baik, entah dia dalam keadaan bergumulan, maka ia memuliakan Bapa yang ada di surga. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun juga, biarlah kita tetap menyanyikan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dan saya akan tutup di sini. Kita bisa memuliakan Bapa dengan berbuah. Kita bisa memuliakan Bapa yang ada di surga
dengan menaikkan pujian dan penyembahan. Tetapi Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 itu menuliskan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala yang pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3:9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan apa? Harta kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara berbuah. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara berdoa, memuji, menyembah. Tetapi pertanyaannya, bisakah kita memuliakan Tuhan dengan kekayaan dan harta kita? Maaf, di sini banyak orang yang kemudian jatuh. Mereka berkata, kalau hal rohani, saya mau untuk kemudian ikut. Tapi kalau urusan harta, wah, langsung mundur, saudara. Gak berani. Kata muliakanlah itu artinya adalah hormat, honor. Waktu kita kemudian dengan apa yang ada pada kita, waktu kita dengan harta kita juga, kita kemudian tidak pelit. Kita mau memuliakan Allah kita mau memuliakan Tuhan kita, maka kita ini akan menyenangkan hati daripada Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dengan harta kita? Maaf, Anda tidak hanya membawa persembahan dalam gereja, tetapi Anda perlu membaca Matius 25 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu dikatakan apa? Mengunjungi aku. Sudah mungkin kita tidak bisa datang dengan fisik kita kepada seluruh tujuan yang dicatat dalam Matius 24 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Tetapi dengan harta kita, kekayaan kita, apa yang ada pada kita, bisa kemudian memberkati begitu banyak orang. Orang telanjang bisa kemudian berpakaian karena harta yang kita punyai dipakai untuk memuliakan Tuhan. Orang yang lapar kemudian dikenyangkan, orang yang haus dilegakan, dipuaskan dengan kemudian harta yang ada pada kita, yang kita pakai untuk memuliakan Bapa. Dengan uang, dengan kekayaan, kita bisa melakukan begitu banyak hal. Kita bisa memberkati begitu banyak orang. Ada orang berkata, Pak, kalau aku kaya, maka aku akan melakukan semuanya itu. Percaya, begitu kaya belum tentu, saudara. Kadang begitu kaya, mikir, aduh, udahlah. Untuk Tuhan, sedekah saja. Untuk orang-orang yang perlu, sedekah saja. Dan kita kemudian mengambil porsi yang begitu besar untuk diri kita. Matius 25 ayat 34-36 itu adalah khotbah daripada Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Pada waktu setiap kita ini ketemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengukur dengan ukuran yang seperti ini. Muliakan Tuhan dengan berbuah, muliakan Tuhan dengan memuji menyembah, tapi jangan lupa muliakan Tuhan dengan harta kita. Saya berdoa kuasa kebangkitan Kristus akan membuat perubahan dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri.
saudara diberkati. Amin. Nah, puji Tuhan, sembari beliau pembalap sidang kita, Bapak Pendeta Edi Praetno yang kita kasihi, telah memberikan firman kepada kita. Saya mencatat garis besarnya, yaitu yang pertama di dalam Roma 6 ayat 9 tadi, bahwasanya Kristus telah mengalahkan maut dan tidak ada lagi kematian bagi Kristus dan bagi kita semua. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang pertama, yang kedua, jaminan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua itu, dan yang ketiga, dan kita juga mempersembahkan syukur untuk Tuhan, dan kita melahirkan dan kita dilahirkan kembali oleh kuasa daripada Yesus sendiri. Amin. Bangga kan? Saudara saya ada layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita dibebaskan dari kutuk, dipulihkan dari sakit penyakit. Mari kita hayati ini, tidak juga hayati, dan kita mengekspresikan dalam hidup kita bahwasanya Yesus telah mati, bangkit bagi saudara saya, dan Dia memperoleh kebangkitan dari antara orang mati, dan kita juga orang-orang mati dalam kuasa dosa kita akan dibangkitkan. Mari kita hidup cara yang berkenan kepada Allah. Kita akan pujian karena Kristus hidup dan kita tidak perlu lagi duka cita. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus. Anak Allah, Yesus namanya. Sukacita ya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya. Ku
kali kita melakukannya, memperingati akan Dia. Amin. Sudah dapatkah jemaat Tuhan Yesus dan yang di gereja, yang di rumah masing-masing, persiapkan dirimu untuk perjamuan kudus. Kita tidak lewatkan momen yang luar biasa ini untuk kita ambil bagian. Saudara kasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Pastikan roti yang ada tanganmu, angkat tinggi, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Umat yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang di tangan kananmu dilambangkan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kembali, angkat cawan yang ada tangan kananmu. Percayakah jemaat Tuhan Yesus, cawan yang berisi anggur dilambangkan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Bersyukur dalam bahasa.
pendeta ini Prayitno, ketika keluarga Gembala, Kau berkati seluruh cabang-cabang yang ada di dalam Sumatera Utara maupun di tempat lain Bapak, khususnya di GBJ Desa Sumpakam. Kau telah melihat bagaimana keseriusan umatmu pengerjaan di tempat ini. Itu semua oleh karena kebangkitan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih suasana pandemi COVID-19 kami lakukan dengan protokol kesehatan mematuhi ketentuan yang telah digariskan pemerintahan kami. Kami dilindungi jauhkan Tuhan segala sakit penyakit. Kami dilindungi Tuhan daripada si jahat. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik. Biarlah kehadiran kami dan firman-Mu telah kami terima mengandung arti yang luar biasa bagi kehidupan kami hari ini maupun hari akan datang. Sekali lagi Tuhan, kami taruhkan kehadiran seluruh departemen yang ada di gereja-Mu, pemuda, anak, sekolah minggu, pelayanan misi, demikian juga departemen-departemen yang lain Bapak, WBI, departemen pelayanan jemaat, baptisan, pengajaran ya Tuhan. Kami taruhkan hadapan-Mu, terima kasih untuk ibadah lewat daring masa COVID-19 dan pertemuan onsite di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, di mana Forkopimda khususnya TNI Polri hari-hari ini menjagai, menyambangi bersama dengan lintas agama yang ada di Deli Serdang. Karena kami bertanggung jawab atas keamanan di Deli Serdang. Biarlah Tuhan berikan sukacita bagi petugas kepolisian maupun lintas agama yang bersilaturahmi menyambangi seluruh gereja-gereja dari mulai hari Jumat dan hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan Kau menyertai daripada warga yang ada di kota kami, bahkan yang ada di bangsa kami. Sekalipun ada teror bom dan sebagainya mengintimidasi umat Tuhan, ingin mencerai-beraikan NKRI, tapi kami boleh tunjukkan kepada dunia lewat Tuhan Yesus Kesatuan daripada lintas agama di Deli Serdang. Kami merasakan biarlah Tuhan memberikan lebih lagi kepada Allah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pemimpin rohani kami semua yang ada di atas gereja nasional, BGBI, PGI, dan PGLI dan KWI Tuhan. Boleh kami disatukan dalam kasih kami daripada Allah. Terima kasih sekali lagi Tuhan, hamba-hamba-Mu, para pekerja yang saat ini bertugas di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Kami tidak dapat balas kebaikan-kebaikan Tuhan atas kami. Kami hanya melayani Tuhan dengan setulus hati. Dan puji nama Bapa Allah yang hidup. Banyak sepekan kami taruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, syukur kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan tinggalkan tempat ini dan kami akan menerima berkat daripada Engkau ya Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan wajah-Mu. Katakanlah Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai dan sejahtera sentosa ada di lingkungan kulit tembok. Damai dan sejahtera sentosa itu mengalir atas bangsa kami, atas gereja Tuhan, atas umat Tuhan, atas kota kami. Pulanglah, bawalah berkat kasih karunia dari Allah dalam Kristus Yesus Immanuel yang telah bangkit dan menyertai kami hari ini dalam perlindungan Tuhan Roh Kudus dari mulai saat ini sampai selama